Profesiku Semua di Rumah. Jumpa lagi bersama saya Andel. Dalam kurang lebih 30 menit ke depan, saya bakal nemenin kalian semua ngobrol bareng sosok inspiratif yang ada di Kabupaten Tabalong. Pemirsa, saya sekarang ini sedang berada di salah satu hotel terbesar yang ada di Kabupaten Tabalong. Tahu kan Hotel Aston Tanjung? Yapi, saya sedang berada di sini dan kebetulan di hari yang cerah gini enak banget buat berenang. Tadi saya barusan udah nyoba-nyoba berenang di sini nih pemirsa. Nggak kerasa saking asiknya, perut keroncongan aja udah lupa gitu kan. Nah, di sini juga ada disediakan restonya pemirsa. Kayaknya kalau misalkan kita nelisik tentang juru masak asik juga kali ya. Dan kebetulan juga di sini ada restonya. Kita langsung aja kali, yuk. Bisa ketemu sama Chef Hendra? Chef Hendra? Ada ya? Pemirsa, Chef Hendranya lagi ada di tempat. Kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol sama beliau. Yuk! Selamat siang. Siang, Mbak. Wah, Chef Hendra lagi ngapain? Lagi siap-siap ini untuk masak menu promo. Kita ada promo. Oh, ada promo. Oh, lagi ada promo nih, Chef. Iya. Oke, boleh dong diganggu ya? Boleh. Kita mau ngobrol-ngobrolin sama Chef Hendra nih yang lagi sibuk-sibuk. Iya, lagi ribet-ribet sedikit, nggak apa-apa ya? Oke, baik. Kalau gitu kita ngobrol di sebelah sana aja. Boleh. Chef, boleh dong, Chef. Pemirsa di rumah nih pengen tahu nih. Iya. Kan Chef sebagai chef nih. Sekarang profesinya sebagai chef ya. Iya, betul sekali. Boleh dong dikasih definisi apa sih sebetulnya chef itu? Chef itu adalah, kalau dari bahasanya chef itu sebetulnya koki atau tukang masak. Cuman ada beberapa gelar yang biasanya executive chef. Kalau executive chef itu dia mengepalai untuk suatu dapur atau mengorganisasi suatu dapur di hotel. Ya, bisa juga di hotel, bisa juga di kapal pesiar dan sebagainya. Terus ya sekitar itu. Jadi biasanya dia harus menguasai beberapa masakan, mulai dari internasional, terus nasional, juga beberapa kue tradisional, kue internasional, dan sebagainya. Oke. Nah, Chef, kalau misalkan ada tuh tukang masak, nah itu perbedaannya dengan chef itu apa, Chef? Gini, perbedaannya, jadi semua orang bisa menjadi tukang masak, tapi tidak semua orang bisa menjadi seorang chef. Oke. Iya, karena kalau tukang masak, dia harus masak aja. Tapi kalau chef di sini kita banyak dikasih tanggung jawab, bebanan tanggung jawab. Seperti kita harus mendatangkan pendapatan, terus kita harus meng-create menu. Dari menu, baik itu istilahnya ada yang tren sekarang fusion food, ada juga yang namanya lokal tradisional, itu untuk diangkat ke terutama di hotel-hotel berbintang sekarang lagi marak-maraknya itu, seperti kue tradisional misalkan dari Banjar ini apem serabi, ya, apem serabi gitu ya. Betul. Jadi bisa mungkin penyajiannya kalau masak betanak seperti patin, tadinya cuman di model berkuah, dia patinnya bisa dipanggang dulu, sausnya bisa jadi seperti itulah yang harus di-create sebagai seorang chef. Kalau tukang masak mungkin patin betanak ya seperti itu bedanya. Oh, jadi
kalau kelebihannya chef itu mengkreasikan. Iya, mengkreasikan supaya banyak peminat, dan juga orang akan bertanya-tanya patin betana itu dari mana sih? Dari mana? Nah, jadi juga menguntungkan daerah tersebut. Oh, Banjarmasin mana? Nah, itu yang harus dilihat juga sebagai seorang chef. Kalau tukang masak cuma dapat komando aja. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong aneka ragam makanan nih chef sendiri, seorang chef itu apa ada satu keharusan punya resep makanan dari dia sendiri yang buat gitu? Ada, itu istilahnya kita sebutkan dengan signatur ya. Jadi ada beberapa chef yang punya andalan, beberapa menu andalan. Itu di combine, itu biasanya dipakai sebagai seorang chef untuk waktu-waktu tertentu seperti promo ya. Kebetulan saya juga ada promo di beberapa bulan ini ya. Jadi beberapa menu promo itu juga harus sebagai seorang chef harus ada punya ya signatur itu, dan juga diambil dari beberapa background. Di sini ada Western, Japanese, Eropa, dan Nusantara. Oh, jadi di Hotel Aston sendiri dengan dipegang oleh chef itu sudah punya ada beberapa. Ada beberapa. Jadi ada beberapa. Jadi Western ada. Kalau setiap pagi mungkin pas breakfast ada spaghetti, dimasak bolognese. Nanti ada pas barbecue, kita di setiap hari Selasa malam itu ada mungkin chicken teriyaki. Itu juga. Kalau mau coba setiap malam Selasa malam. Iya, kita ada barbecue. Jadi di situ kadang saya kasih Japanese menu, kadang juga Western bisa juga. Jadi Western ada beberapa saus, mulai dari makanan yang seperti di buffet, ya display, sampai kita kebakaran. Oh gitu. Iya. Tapi nggak kebakaran kan? Enggak. Ya kalau orang Banjar bilang bakaran lah. Babakaran. Babakaran. Oke, dan kalau pemirsa pada suka makanan Chinese, di sini juga sudah menyediakan. Oke, dan kalau misalkan nih chef, seorang chef itu punya jenjang karir nggak sih? Ada jenjang karir, ya. Jadi biasanya tergantung dari kemauan sendiri. Yang pertama, di jenjang karir itu ada, terutama dari sekolah atau pendidikannya itu ada menunjang. Sekarang banyak dari SMK seperti SMK Perhotelan atau jurusan Tata Boga. Sudah diminati ya? Sudah diminati. Terus dari ruang lingkup di dapur sendiri, untuk di hotel sendiri ada jenjang karirnya. Jadi untuk yang pertama paling bawah itu dia ada yang namanya dishwasher. Dishwasher. Ya, dia yang meng-create atau dia mengorganisir untuk kebersihan kitchen. Terus maintenance alat. Dan juga kebersihan dari piring, terus buffet, pokoknya ya seperti itu. Itu dari dishwasher. Nanti dia ada naik sedikit, ada komis 3. Komis 3? Ya, komis 3. Itu komis 3 itu dia pembantu cook lah. Jadi dia tugasnya membantu, menyiapkan, memotong, mulai dari motong sampai dia menyiapkan ketika si kokinya akan masak. Nah, apa bilang menyebutkan cook helper. Nanti dari cook helper itu dia ada cook 1. Terus dari cook 1 dia ada CDP. Dia ada CDP, dia ada sous chef, ada executive chef. Panjang juga panjang ya. juga. Di situ juga ada beberapa divisi. Di situ yang pertama adalah dia bisa di garde-manger atau orang bilang bagian cool kitchen. Nanti ada pastry dibagi 2 juga, ada bakery and pastry. Oh gitu. Jadi nanti ada coklat, ya hampir banyak lah. Nanti di kitchen juga ada namanya butcher. Butcher itu dia bagian dia bertanggung jawab untuk mengatur potongan dari ikan yang dipakai, daging dan sebagainya itu yang dipakai untuk ala carte. Ya di situ. Terus ada juga nanti yang bagian function atau banket. Banket di situ juga dia harus mengatur gimana apabila ada acara mungkin dari wedding. Kita mengenalkan juga untuk orang lokal, terutama di Tabalong sini ya. Jadi ini ada makanan Korea, ini ada makanan Japanese. Nah, begitu juga sebaliknya. Di sini ada Korea, kita kenalkan juga dengan makanan
dari ada di daerah sini. Tabalong sendiri. Pemirsa, selain Chinese ada juga Korea nih. Kalau yang pencinta K-popers nih, boleh nih datang ke sini cobain, icip-icip. Iya, kita ada promonya juga. Nanti mungkin kita akan coba mengenalkan gimana cara masaknya juga nanti. Wah, boleh tuh chef. Ya. Nah, kalau untuk jenjangnya tuh sudah apa ya? Sudah banyak tuh chef. Ada nggak syarat-syarat per jenjangnya tuh ada nggak? Ada. Untuk sebagai seorang chef yang pertama dia harus punya skill biasanya ya. Terus dia harus punya attitude yang baik. Yang kedua, yang terutama penting lagi nih, dia harus dia harus pendidikan. Jadi dia pendidikan juga faktor utamanya. Iya, betul. Ada utama dituntut dari segi D3 mungkin perhotelan. Ya, itu yang utama, atau mungkin D4 perhotelan itu juga syarat utama mutlak. Memang itu juga harus bagian berwawasan ya chef. Itu juga jadi itu juga syarat untuk utama, apalagi di beberapa hotel ternama itu sudah menjadi sudah diterapkan. Iya, ya, itu sudah harus. Tinggal kalau dari beberapa ke D3 itu arahnya memang ke supervisi biasanya seperti itu. Jadi ya next kedepannya mudahan ada di Tabalong sini. Jadi itu arahnya ke supervisi. Jadi dia produk, dia menganalisa pekerjaan dan dia menyelesaikan. Nah, mungkin kalau dari jasa boga kita hanya pengenalan. Itu aja yang dari jenjang pendidikan yang di hotel. Bisa dibagi dulu ya, karena sebentar lagi kita akan bakalan ngobrol banyak, jadi disimpan dulu rahasia selanjutnya. Oke deh. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Profesiku.